Angelika Sipautar dengan NIM 2105072027 dari kelas BK4D. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kartu kredit, yang dimana nantinya saya akan memberitahu kepada kalian. Yang pertama ada pengertian kartu kredit, yang kedua jenis-jenis kartu kredit, yang ketiga kelebihan kartu kredit, yang keempat kekurangan kartu kredit, dan yang terakhir adalah akuntansi kartu kredit. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan sebuah alat pembayaran yang berupa kartu yang tertera nama dan juga tanda tangan pemilik, serta dapat digunakan untuk membayar barang yang dibeli dengan dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga di tempat-tempat yang bersedia menerima pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Dengan kata lain, kartu kredit ini diciptakan untuk memudahkan nasabah dalam berbelanja. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam bentuk kartu kredit. Yang pertama ada dari tampak depan. Di situ ada logo ataupun nama penerbit, nama banknya biasanya. Terus kemudian ada nomor kartu, terus ada nama pemegang kartu, kemudian ada masa berlakunya, sama ada yang terakhir itu logo kartu ataupun hologram yang biasanya ini berisi kayak provider penerbit dari kartu kredit tersebut. Terus tampak belakangnya itu ada magnetic stripe, terus ada signature panel, itu tempat untuk membubuhkan tanda tangan. Terus ada 3 digit nomor verifikasi, terus yang terakhir ada alamat bank penerbit. Next, sekarang kita akan lanjut ke dalam jenis-jenis kartu kredit. Beberapa jenis kartu kredit yang bisa kita miliki itu biasanya di Indonesia ada bertipe 2, yaitu provider dengan Mastercard ataupun provider dengan Visa. Untuk pembedaannya sendiri itu biasanya yang dengan Mastercard itu biasanya mereka menawarkan beberapa diskon-diskon untuk kepada pemegang kartu kredit mereka. Dan ataupun Visa itu biasanya keamanannya itu lebih tinggi daripada Mastercard. Oke, di sini ada beberapa contoh kartu kredit yang pembedanya berdasarkan limit untuk Visa. Yang pertama ada Visa Klasik, yang dimana kreditnya itu memiliki limit mulai dari Rp0 sampai dengan Rp5 juta. Terus yang kedua ada Visa Gold, kreditnya ini memiliki limit mulai dari Rp0 sampai dengan Rp100 juta. Yang ketiga ada Visa Infinite, kreditnya ini memiliki limit mulai dari 50 juta sampai dengan unlimited. Terus yang keempat itu ada Visa Platinum, kreditnya ini memiliki limit mulai dari 75 juta sampai dengan unlimited. Dan terakhir ada Visa Signature, kreditnya ini memiliki limit mulai dari 100 juta sampai dengan unlimited. Oke, next, di sini ada yang Mastercard, masih sama pembedanya itu berdasarkan limit. Yang pertama itu ada Mastercard Klasik, yang dimana kreditnya ini memiliki limit mulai dari 0 sampai dengan Rp5 juta. Terus yang kedua ada Mastercard Gold, yang dimana kreditnya ini memiliki limit mulai dari 0 sampai dengan Rp50 juta. Terus yang ketiga ada Mastercard Platinum, kredit ini memiliki limit mulai dari 75 juta sampai dengan unlimited. Terus ada Mastercard Gold, yang dimana kredit ini memiliki limit mulai dari 50 juta sampai dengan unlimited. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu kelebihan kartu kredit. Yang pertama ada bagi bank. Yang pertama, iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Terus yang kedua, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Yang ketiga, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu kredit yang akan menarik uang di ATM. Dan yang terakhir, ada biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Terus yang kedua, ini ada bagi holder, kelebihan untuk holder yaitu pemegang kartu kredit tersendiri. Yang pertama, kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Yang kedua, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Terus yang ketiga, bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas sehingga memiliki kebanggaan tersendiri. Oke, selanjutnya di sini ada yang untuk merchant, bagi merchant ataupun usaha-usaha
utama yang bekerja sama dengan kartu kredit. Yang pertama, dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya. Maka biasanya pemegang kartu boros dalam melakukan transaksi. Terus yang kedua, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelangganannya sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jika tadi kita sudah membahas kelebihan, maka sekarang kita akan membahas kekurangan. Yang pertama, bagi bank. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja ataupun mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah tidak cukup untuk memperoleh kartu kredit. Yang kedua, bagi nasabah ini ada dua. Yang pertama, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu tetapi dibeli juga. Terus yang kedua, sebagian pedagang membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Oke, yang terakhir di sini kita akan masuk ke dalam akuntansi kartu kredit. Yang pertama itu dicatat sebesar nilai bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh cardholder. Yang kedua, pencatatan pertama adalah pada rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Yang ketiga, dilanjutkan dengan pencatatan penerimaan penagihan oleh merchant akibat penggunaan kartu kredit, pelunasan pokok dan bunga, penambahan limit kredit. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam contoh akuntansi kartu kredit. Contoh soal yang pertama. Tanggal 5 Agustus 2021, Bank HBS Medan melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk Maya Safitri dengan limit 10 juta. Untuk itu, Maya dibebankan uang iuran tahunan ataupun annual fee kartu kredit sebesar Rp200.000. Beban ini didebet dari rekening giro Maya Safitri. Suku bunga kreditnya 2% per bulan. Maka akuntansi kartu kredit transaksi di atas dimulai dari pencatatan sebagai berikut. Ini ada saat jurnal pencatatan saat kartu kredit disetujui, yaitu tanggal 5 Agustus 2021. Yang pertama itu kredit RAR, fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan, debitnya 0, kemudian kreditnya sebesar Rp10 juta. Terus yang kedua, pencatatan pembebanan nasabah saat penerbitan, tanggal 5 Agustus ada debit rekening giro Maya Safitri di debit sebesar Rp200.000. Terus kreditnya annual fee kartu kredit di kredit sebesar Rp200.000. Oke, next kita masuk ke contoh soal 2. Pada tanggal 12 Agustus 2021, Maya Safitri menggunakan kartu kredit sebesar 2 juta untuk berbelanja di Swalayan Murah Meriah Medan. Pihak Swalayan melakukan penagihan ke Bank HBS Medan pada hari yang sama dengan komisi 1% dari nilai penggunaan kartu kredit. Maka pencatatan akuntansi kartu kredit atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan atas transaksi Maya Safitri tanggal 12 Agustus di debit RAR fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan sebesar debitnya 2 juta, kreditnya 0. Terus yang ada jurnal yang kedua tanggal 12 Agustus, yang pertama ada debit kredit yang diberikan ke kartu kredit itu sebesar 2 juta. Terus kemudian di bawahnya rekening giro Swalayan Murah Meriah 1.980.000. Terus kreditnya komisi kartu kredit sebesar 20.000. Kenapa ini sebesar 20.000? Karena kredit yang diberikan kartu kreditnya itu kan 2 juta. Terus sementara katanya komisinya itu 1%. Jadi 1% dari 2 juta itu adalah 20.000. Terus ini ada nota tagihan dari Bank Mandiri. Bisa kita lihat yang ada samanya itu yang pertama ada di nomor kartu, terus ada tagihan baru, terus pembayaran minimumnya, terus ada tanggal cetak dan tanggal jatuh temponya, kemudian ada tanggal transaksi, tanggal pembukuan, keterangan, jumlah dalam bentuk rupiah. Sekian pembahasan kali ini mengenai kartu kredit. Semoga pembahasan ini dapat diterima oleh kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Adesso going